Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Dwi Irawan dengan NPM 23130250007 dari PTI 2023 kelas A. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang 5 tools mengenai cyber security, hack atau crack yang saya kuasai. Yang pertama ada aplikasi Nmap. Nmap adalah alat pemindaian jaringan yang digunakan untuk menemukan perangkat aktif dalam jaringan, port yang terbuka, serta layanan yang berjalan. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi awal tentang target sebelum melakukan pengujian keamanan lebih lanjut. Fungsi utamanya yaitu memetakan jaringan, menemukan host yang aktif, mengetahui port yang terbuka, mendeteksi sistem operasi, dan mendeteksi versi layanan yang berjalan. Saya contohkan. Ini kita buka CMD. Nah, seperti contoh kita ingin mengambil IP dari V-Class. Oke, ini adalah IP dari V-Class. Inilah, kita copy. Lalu kita paste di sini. Lalu kita scan. Oke, setelah kita scan, maka Nmap akan menampilkan informasi mengenai port mana yang bisa kita gunakan. Seperti yang di informasi bahwa yang warna hijau ini adalah port yang bisa kita gunakan. Lalu biasanya ketika kita ingin menggunakan port ini harus memasukkan seperti nama dan password terlebih dahulu. Baik, aplikasi yang selanjutnya yaitu Wireshark. Wireshark adalah network protocol analyzer yang digunakan untuk menangkap dan menganalisis paket data yang dikirim melalui jaringan secara real time. Tujuannya yaitu menganalisis lalu lintas jaringan untuk mendeteksi kesalahan konfigurasi, troubleshooting, atau mendeteksi aktivitas mencurigakan. Fungsi utamanya yaitu menangkap paket data, yaitu menganalisis protokol jaringan, mendiagnosa masalah jaringan, dan menemukan celah keamanan. Seperti contoh, di sini saya menggunakan WiFi, menggunakan hotspot. Maka ketika kita ingin mengecek, kita buka yang WiFi ini. Maka di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa mengeklik di mana saja, seperti contoh di sini. Di sini kita dapat melihat informasi mengenai transmission control protocol. Di sini kita bisa melihat source port seperti 65169 dan destination port 443. Lalu aplikasi selanjutnya yaitu PStudio. PStudio adalah alat analisis statis untuk file Windows executable atau exe yang memungkinkan pengguna memeriksa potensi malware tanpa mengeksekusi file. Tujuannya adalah mendeteksi malware atau file mencurigakan sebelum dijalankan. Fungsi utamanya yaitu menganalisis struktur file exe,
melihat API yang digunakan, melihat sertifikat digital, dan mendeteksi indikator malware seperti W64 AI Detect Malware. Oke, saya contohkan. Misalkan di sini saya memasukkan file test video itu sendiri, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ketika kita ingin melihat atau memonitoring adanya virus malware atau tidaknya, kita bisa melihat di virus total score ini. Maka di sini akan tampil seperti contoh ini BKV W64 AI Detect Malware. Ini adalah file yang mana memungkinkan ini adalah file mencurigakan atau malware. Baik, aplikasi yang selanjutnya itu ada Shodan Search Engine. Oke, Shodan merupakan search engine untuk perangkat IoT dan server yang terhubung ke internet. Tujuannya untuk mencari perangkat yang terhubung ke internet dan mengumpulkan informasi layanan, banner, dan kerentanannya. Fungsi utamanya yaitu menemukan kamera IP, router, server, dan printer yang terbuka, lalu mengetahui port yang terbuka, lalu mendeteksi kerentanan sistem, dan melakukan port printing jaringan publik. Oke, di sini kita bisa mencari, seperti contoh ketika kita ingin mencari TP-Link misalnya, maka akan muncul informasi mengenai beberapa negara-negara yang menggunakan TP-Link. Ada Australia, Italia, dan Iceland. Dan ini adalah total results-nya, jumlah 1.272.443. Lalu ada top ports. Ini adalah port yang mana bisa kita gunakan. Oke, seperti contoh kita ingin membuka port yang ini. Maka akan menunjukkan tampilan general information dan open ports-nya. Di sini terdapat port 5060 dan 7547. Dan port 5060 menggunakan UDP dan yang 7547 menggunakan TCP. Seperti informasi berikut. Oke, untuk aplikasi yang selanjutnya itu ada Kuko Sandbox. Oke, Kuko Sandbox adalah aplikasi untuk analisis dinamis malware yang memungkinkan kita menjalankan file berbahaya dalam lingkungan virtual dan menganalisis perilakunya. Tujuan utamanya itu mendeteksi perilaku malware secara dinamis tanpa membahayakan sistem nyata. Fungsi utamanya yaitu menjalankan file mencurigakan dalam VM, melihat aktivitas jaringan, file, registry, dan API, lalu mendeteksi exploit, payload, dan tindakan berbahaya, dan memberikan laporan analisis otomatis. Di sini dapat kita lihat ketika kita ingin menganalisis suatu file, kita bisa memasukkan file tersebut ke dalam ini. Dan apabila itu dalam bentuk URL, kita bisa menyalin URL-nya di sini untuk menganalisis apakah file atau URL tersebut terdapat hal mencurigakan seperti virus, malware, atau yang lainnya. Dan di sini terdapat recent analysis. Seperti contoh, ketika kita ingin melihat suatu file, seperti di sini contohnya, maka akan menampilkan sebuah informasi terkait size, type, dan lain-lain. Untuk hasil analisis akan ditampilkan ke dalam score. Seperti dalam score, yaitu this file is very suspicious with a score of 7 out of 10. Dan di sini maksudnya adalah file ini terdapat
virus atau malware di dalamnya yang memungkinkan file tersebut berbahaya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan baik dalam penyampaian maupun perkataan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.